Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bigal Putri Silaga. Saya alumni Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan menampilkan video micro teaching saya di dalam seleksi guru pedalaman yang diselenggarakan oleh Yayasan Tangan Pengharapan. Selamat menonton. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang nggak datang? Coba ketua kelas lihat teman-temannya apa lengkap? Semuanya lengkap? Oke, bagus. Berarti semuanya semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini Bapak yang akan memimpin ibadah. Tapi Bapak mau untuk pertemuan selanjutnya itu akan dipimpin oleh siswa secara bergiliran. Oke, semua anak-anak ambil posisi untuk berdoa. Ya, ambil posisi untuk berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas pemberkatan-Mu mulai dari hari yang telah kami lewati sampai pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan Yesus, di mana kami dapat berkumpul pada hari ini di kelas ini ya Bapak. Ya Bapak, berkatilah teman-teman kami, orang tua kami, dan juga orang-orang di sekitar kami ya Bapak. Semoga ilmu yang kami dapatkan, ilmu yang kami terima pada hari ini dapat menjadi masa depan yang bagus bagi kami Tuhan Yesus. Dapat kami implementasikan di lingkungan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Masih semangat kan hari ini? Nah, semalam kita telah mempelajari tentang norma dan juga aturan. Nah, selanjutnya Bapak ingin menjelaskan tentang hak dan juga kewajiban. Tapi pertama-tama kita masuk ke dalam materi tentang hak dan kewajiban. Bapak ingin bertanya, di rumah kalian diberi makan nggak? Ada di sini yang tidak diberikan kebutuhan pokok oleh orang tuanya? Ya, semuanya diberikan kebutuhan pokok. Siapa di sini yang nggak pernah membantu orang tua? Ayo angkat tangan. Berarti semua di sini selalu membantu orang tua. Nah, itu adalah contoh kecil hak dan kewajiban kalian sebagai anak di dalam keluarga. Jadi, hak adalah sesuatu yang memang pantas, memang harus kalian dapatkan, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya itu adalah kewajiban. Nah, Pak, apa sih itu kewajiban? Kewajiban ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab dan juga berlandaskan dengan aturan yang berlaku. Kewajiban ini juga dilakukan agar hak orang lain juga terpenuhi. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini seperti timbangan yang dimana tidak boleh hanya hak yang dilakukan, hanya untuk hak yang dituntut tapi kewajiban tidak dilakukan, atau kewajiban dilakukan tapi haknya tidak ada. Itu tidak seimbang dan itu pasti akan kacau balau. Nah, seperti contoh, bagaimana kalau hak dan kewajiban tidak dilakukan, Pak? Kita ambil contoh seperti di lalu lintas berkendara. Hak pengendara adalah dapat memakai lalu lintas berkendara di lalu lintas dengan aman dan juga selamat. Namun, apa kewajiban para pengendara, pemakai lalu lintas? Kewajiban mereka adalah mematuhi segala aturan lalu lintas. Bagaimana jika mereka tidak melakukan kewajiban mereka? Seperti jika ada lampu merah, terobos saja.
orang-orang ini sudah melanggar hak dari orang lain. Berarti itu tidak bisa. Berarti kesimpulannya, hak dan kewajiban ini harus beriringan berjalan, harus seimbang. Begitu. Nah, Bapak juga di sini menyediakan infografis. Ini dia infografis yang telah Bapak buat. Di dalam infografis ini ada gambar yang pertama di sini, yaitu gambar tentang lingkungan keluarga, yang dimana ada anak, ada ibu, ada kakak, dan ada adik. Nah, apa sih hak di dalam keluarga? Apa sih kewajibannya? Yang gambar kedua itu adalah lingkungan sekolah, yang dimana terdiri dari siswa, guru, maupun perangkat-perangkat sekolah lainnya. Yang selanjutnya, lingkungan ketiga, lingkungan yang sangat luas, yaitu lingkungan masyarakat. Ini dia. Masyarakat ini baik provinsi, negara, bahkan mancanegara. Nah, Bapak di sini juga menyiapkan beberapa gambar, di mana gambar ini kalian akan Bapak tanya, gambar ini adalah hak atau kewajiban, dan juga di mana tempatnya, di lingkungan mana, begitu. Ini dia gambar yang pertama. Ini adalah gambar tentang kewajiban menjaga fasilitas umum. Ayo, ini letaknya di mana? Fasilitas umum berarti itu ada di lingkungan masyarakat. Berarti itu adalah sebuah kewajiban. Kita ambil dulu. Oke, biar kita tempelkan di infografis tabel kewajiban. Nanti kita conteng di sini, kita tempelkan di sini. Ini adalah termasuk kewajiban di dalam lingkungan masyarakat, masyarakat desa, masyarakat provinsi, bahkan negara. Tergantung kalian ada di mana, begitu. Yang gambar selanjutnya, ini gambar apa, anak-anak? Ya, betul. Ini gambar siswa yang menyalam gurunya. Berarti ini adalah gambar, artinya siswa menghormati gurunya. Nah, apakah ini termasuk hak dan kewajiban? Ayo, jawab anak-anak. Menghormati guru, apakah ini termasuk hak atau kewajiban? Ya, betul, termasuk kewajiban. Nah, ini di lingkungan mana? Di lingkungan mana berada guru dan juga siswa? Ya, betul, di lingkungan sekolah. Tadi jawabannya adalah kewajiban. Kita tempelkan di sini. Nah, yang selanjutnya, gambar selanjutnya yaitu tentang ini adalah siswa mendapatkan fasilitas pendidikan. Apakah itu termasuk hak atau termasuk kewajiban? Ayo dijawab anak-anak. Termasuk apa? Ya, betul. Ini termasuk hak di lingkungan sekolah. Berarti kita tempel di hak. Kita tempel di hak. Di sini. Oke. Untuk gambar selanjutnya tentang yang ini, yang dimana ada untuk tidur di jam 9 malam, jangan lewat. Yang selanjutnya bangun tidur di jam 6 untuk berangkat sekolah. Ini adalah aturan yang harus dilakukan di lingkungan, ya betul, di lingkungan keluarga. Karena di gambar ini ada anak, ada orang tua, dan juga anggota keluarga lainnya. Jadi ini termasuk dengan kewajiban di rumah tangga.
Ini dia. Gambar selanjutnya yaitu tentang gambar ada ibu, ada ayah, dan juga anak-anak. Ini berarti di lingkungan? Ya betul, ini di lingkungan keluarga. Nah, di gambar ini juga ada makanan, yang artinya adalah anak-anak mendapat makanan yang layak dari orang tuanya. Nah, ini termasuk hak atau kewajiban? Termasuk? Ya betul, ini termasuk hak anak di dalam mendapatkan makanan yang layak. Kita tempel di bagian hak. Untuk gambar selanjutnya itu ada hakim, ada polisi, ada pengacara, dan juga hukum. Ini artinya kita mendapat perlindungan hukum di masyarakat. Nah, apakah ini hak atau kewajiban? Ini termasuk? Ya, ini termasuk hak. Berarti kita tempel di bagian hak. Di lingkungan masyarakat. Kesimpulan dari semua ini adalah kalian sebagai anak-anak mendapatkan hak dan juga kewajiban. Apa sih hak kalian? Hak kalian yaitu mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan juga apa sih kewajiban kalian kepada orang tua di lingkungan keluarga? Yaitu membantu orang tua membereskan pakaian, membersihkan piring, dan juga lain sebagainya. Kita mendapatkan hak dan juga kewajiban itu bersumber dari lingkungan paling terkecil, yaitu lingkungan keluarga. Nah, setelah kita mendapatkan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga, maka kita akan beralih ke lingkungan yang semakin besar, yaitu lingkungan sekolah, di mana kita akan bertemu orang-orang baru, bukan hanya ayah, bukan hanya adik, bukan hanya kakak. Nah, di lingkungan sekolah kita juga mendapatkan hak dan juga kewajiban. Hak kalian sebagai siswa yaitu mendapatkan pendidikan yang baik. Kewajiban kalian menaati aturan yang telah disepakati di sekolah. Yang selanjutnya itu di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat itu ruang lingkupnya sudah besar. Nah, di mana di ruang lingkup yang cukup besar kita berhak mendapatkan perlindungan hukum. Namun, kita juga mendapatkan kewajiban, yaitu menaati peraturan-peraturan yang telah disepakati di masyarakat. Ada juga seperti yang di dalam gambar, yaitu menjaga fasilitas umum. Nah, anak-anak sekalian sudah paham kan tentang apa itu hak, apa itu kewajiban? Ada yang mau bertanya tentang materi yang kita pelajari ini? Berarti semua sudah paham kan apa itu hak, apa itu kewajiban, dan bagaimana jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, ya kan? Nah, untuk mengakhiri pembelajaran ini, Bapak mau kalian melakukan satu tugas. Tidak perlu ditulis tangan, cuman kalian harus paham apa saja hak-hak yang telah kalian lakukan di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Tentunya bukan lagi yang telah Bapak terangkan. Kalian mencarinya lagi. Dan juga Bapak ingin kalian melakukannya. Tentunya didasari dengan aturan dan juga hukum yang jelas. Oke? Semua paham? Untuk pertemuan berikutnya Bapak akan tagih. Tapi Bapak bukan tagih tulisan. Bapak akan bertanya satu persatu. Baik, sekarang akan kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sekian hasil dari video pembelajaran yang dapat saya bawakan untuk tes seleksi
guru mengajar di pedalaman dari Yayasan Tangan Pengharapan. Sekian dan terima kasih.